Pernah nggak sih kamu dikenalin orang, terus malah bilang, wah kamu anak psikologi ya? Bisa baca pikiran orang dong. Wah kamu psikolog ya? Nggak segampang itu. Kalau misalnya beneran, sekarang aku udah kaya raya, keliling dunia sambil nebak password ATM orang. Dan di sini aku mau bahas terkait pengalamanku sebagai mahasiswa psikologi. Selain serunya, juga prosesnya dan yang sering banget disalahpahami orang-orang. Jadi, kita bahas bareng-bareng yuk. Assalamualaikum, hai, bersama aku Roshida. Kali ini kita bukan di segmen pelan-pelan paham, pelan-pelan bully, tapi pelan-pelan paham, pelan-pelan mengerti. Pasti banyak yang ngira kalau misalnya psikologi itu belajar teori terus bisa ngerti pikiran orang dengan cepat. Nyatanya nggak sesimpel itu. Oke, pertama aku pengen kenalin dulu nih, psikologi itu apa ya? Jadi, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Kata kuncinya adalah ilmu ya. Ilmu yang pastinya terkait dengan teori, penelitian, dan kajian teori ilmiah lainnya. Objeknya manusia. Tentunya kita akan belajar kenapa ya orang marah, sedih, bahagia, dan kenapa bisa terjadi demikian. Oh ya, satu hal penting yang pengen aku kasih tahu, aku merupakan sarjana S1 psikologi, bukan psikolog ya. Nah, bagian ini kita akan bahas terkait bedanya psikolog dan psikologi. Jadi, stay tune. Ngomongin soal mitos, ini nih yang kadang bikin aku senyum-senyum sendiri dan geleng-geleng kepala. Yang pertama, katanya masuk psikologi bisa baca pikiran orang. Sering banget aku ketemu orang ketika aku ngenalin diri aku, dan mereka akan bilang, wah bisa baca pikiran aku nih, baca pikiran aku dong. Nggak segampang itu. Kita memahami pikiran dan kepribadian orang juga berdasarkan banyak proses. Dari teori, observasi, wawancara, bahkan tes. Dan itu prosesnya cukup panjang. Dan yang kedua, psikolog sama dengan psikiater. Padahal ini adalah dua profesi yang berbeda. Jadi gini, psikiater itu adalah yang memberikan obat, sedangkan psikolog tidak bisa. Psikiater lulusannya dari Fakultas Kedokteran, sedangkan psikolog dari Fakultas Psikologi. Kemudian bedanya adalah psikolog harus izin praktik melalui kelulusan pendidikan profesi psikolog. Jadi sama halnya ini kayak chef dan ahli gizi. Atau gini deh, analogi gampangnya, psikiater itu seperti ahli gizi yang memberikan resep obat, sedangkan psikolog itu seperti chef yang memberikan resep makanan-makanan sehat. Kemudian apa lagi? Katanya anak psikologi mentalnya sehat. Padahal kalau misalnya kamu masuk psikologi dan ketemu mahasiswa teman-teman yang lain, kamu akan ngelihat gimana sih strugglingnya mereka akhirnya bisa masuk dan memilih psikologi. Banyak banget masalah yang kamu temuin dari teman-teman rekan sejawat kamu di psikologi. Kemudian nih, ketika ada yang bilang, anak psikologi paling jago lah nasehatin orang. Nyatanya kita juga manusia. Pernah suatu ketika aku curhat sama masalah sendiri, aku juga bingung nih sama masalah aku sendiri. Akhirnya malah dibilang, loh kok kayak bukan anak psikologi ya? Padahal anak psikologi juga manusia. Kemudian ini nih, ada yang bilang, alah kuliah psikologi gampang lah, santai, nggak ada hitungannya. Kamu salah. Padahal masuk psikologi juga akan ketemu yang namanya angka-angka, olah data. Namun di sini kita akan mengolah data dari perilaku manusia itu sendiri. Oke, sekarang aku mau ajak kamu lanjut ke yang lainnya terkait dengan bagaimana psikologi dan prosesnya di dalam. Banyak banget yang bilang kalau misalnya psikologi itu cuma belajar terkait gangguan jiwa. Padahal itu luas banget nih. Aku kenalin beberapa cabangnya.
Yang pertama, ada psikologi klinis. Ini yang sering banget dipahami orang-orang ketika masuk sebagai mahasiswa psikologi. Oh, psikologi, pasti arahnya ke klinis. Yang belajar terkait dengan bipolar, gangguan jiwa, skizofrenia, kecemasan, dan kondisi mental lainnya. Yang kedua, psikologi pendidikan. Kita akan belajar kenapa ya ada anak pintar tapi fokusnya kurang. Kenapa ada anak yang lebih paham ketika cara ngajarnya dengan guru A tapi dengan guru B tidak. Di sini kamu juga akan belajar terkait gaya belajar dan lain sebagainya. Kalau misalnya kamu suka dengan dunia pendidikan, kamu cocok banget ambil di bidang psikologi pendidikan. Yang ketiga, ada psikologi industri dan organisasi. Ini biasa dibilang dengan singkatan PIO. Di sini kamu akan belajar dan bahas terkait dengan sumber daya manusia, manajemen stres, kesejahteraan karyawan, dan lain sebagainya. Ini cocok banget kalau misalnya selesai lulus kamu pengen fokus di dunia industri atau sebagai HRD. Kemudian ada psikologi perkembangan. Di sini kita akan belajar dan menyelami lebih dalam dari kehidupan manusia dari tahap bayi, balita, remaja, dewasa, hingga lansia. Kita akan belajar terkait dengan perkembangan kognisi, emosi, sosial dari tiap tahapannya. Sampai kita tahu nih, kenapa ya ada balita yang suka tantrum, ada remaja yang lebih pendiam dan tidak percaya diri, ada lansia yang gampang banget terkena Alzheimer. Dan psikologi perkembangan ini adalah cabang psikologi yang salah satunya aku sukai. Jadi kira-kira kamu pengen fokus di bidang yang mana? Boleh dipikirkan dari sekarang. Jadi kalau misalnya kamu tanya, kira-kira prospek kerja psikologi kemana ya arahnya? Atau yang masih berpikiran kalau misalnya lulusan psikologi harus jadi psikolog yang menangani gangguan jiwa, itu sangat sempit. Padahal aslinya prospek kerja psikologi itu luas banget. Kalau misalnya kamu ambil klinis, kamu bisa menjadi asisten psikolog, atau kamu lanjut profesi supaya menjadi seorang psikolog, atau bisa lanjut S2 Magister untuk menjadi seorang dosen. Nih, kalau misalnya kamu pingin banget jadi HRD juga bisa. Kemudian tim rekrutmen dan pengembangan karyawan. Kalau misalnya kamu fokus di bidang psikologi pendidikan, kamu bisa jadi guru BK, konselor, dan konsultan pendidikan. Atau kamu juga bisa ke bisnis ya. Sekarang nih, gampang banget. Apalagi sampai ke tahap teknologi dan kita bisa memahami perilaku pengguna aplikasi. Kalau aku sendiri sebenarnya merasa ilmu psikologi ini fleksibel ya, bisa aku bawa kemanapun. Seperti sekarang. Kalau misalnya kamu ingin tahu lebih lanjut terkait aku, kamu bisa kunjungi sosial media aku di Instagram Rashida_04. Oh ya, kalau misalnya kamu tanya, kira-kira di psikologi bisa dapat apa aja? Dan ini adalah bagian favoritku. Tentu saja, di psikologi aku menemukan kebermanfaatan yang luar biasa. Pertama, lingkungan yang sportif. Kamu tahu nggak kalau misalnya di lingkungan psikologi ini teman-temannya sportif banget lah. Karena mungkin sama-sama punya masalah individual, punya masalah sendiri, sehingga kita bisa memahami orang lain dengan lebih maksimal. Kemudian yang kedua, dosennya benar-benar luar biasa banget. Aku selama kuliah di psikologi selalu ketemu hampir dan semua dosen itu seperti layaknya sahabat. Mereka bisa menjadi dosen, bisa menjadi sahabat ketika kita punya masalah dan bisa menjadi pendengar yang baik. Pernah nih suatu ketika aku mengalami keterlambatan penyelesaian tugas akhir masa itu, bukan karena apa-apa, tapi karena masalah eksternal ketika aku tidak bisa lagi melanjutkan karena sakit. Hal yang aku sedih adalah kenapa aku tidak bisa selesai di waktu yang aku ekspektasikan. Aku cerita ke seorang dosen, salah satu dosen aku, dan beliau mengatakan, gak apa-apa, semua orang punya waktu, kamu bisa melakukannya dengan baik. Jadi teman-teman, di psikologi itu benar-benar luar biasa untuk dosennya, sportif sekali. Selain itu, kamu bisa kenal sama diri sendiri lebih dalam. Sebelum kita mengenali orang lain, tentu saja kita akan mencoba berbagai macam alat tes dan pribadi kita sendiri akan sebagai kelinci percobaan untuk melihat siapa diri kita sebenarnya.
Kemudian kita juga lebih peka terhadap sesuatu. Bukan bisa baca pikiran orang ya, tapi lebih ke mengarah, hati-hati. Kalau misalnya kita berbicara seperti ini, berbicara seperti itu, kita jadi lebih peka akan menyebabkan hal apa. Dari semua yang aku bahas tadi, ada satu pelajaran yang paling ngena banget di aku, yaitu memahami diri sendiri. Coba sekarang, aku pengen dong kamu jawab pertanyaan ini. Sebutkan 3 hal yang menggambarkan diri kamu. Misalnya, aku ini orang yang penyabar, pendiam, dan sensitif. Aku kasih kamu waktu 5 detik untuk menjawab satu pertanyaan itu saja. Gimana? Kamu bisa jawab? Kalau misalnya ternyata kamu masih bingung, kemudian hari aku akan bahas terkait memahami diri sendiri. Jadi stay tune di channel YouTube aku ya. Selama jadi mahasiswa psikologi, selama ini aku lupa. Yang aku tahu hanya permukaannya saja tentang diri aku. Seperti hobiku apa, aku suka apa. Dan aku melupakan hal-hal yang lebih dalam tentang diri aku. Kenapa aku takut keramaian? Kenapa aku gampang lelah secara sosial? Kenapa aku takut gagal? Kenapa aku harus memenuhi semua ekspektasi orang? Jadi mahasiswa psikologi itu banyak banget memahami diri sendiri. Aku bisa memahami cara aku berpikir, kontrol emosi, bahkan berdamai dan pelan-pelan pulih. Oh iya, kalau misalnya kamu tanya bagian seru apa yang terjadi ketika jadi mahasiswa psikologi, ini nih, kita bukan cuma belajar teori yang banyak banget, tapi kita juga akan belajar yang namanya praktikum. Di sesi praktikum ini kita akan mengambil banyak subjek mulai dari usia anak-anak, kemudian remaja, dewasa, sampai anak berkebutuhan khusus. Di sini kita akan menjumpai banyak banget berbagai macam karakter orang atau subjek. Jadi ini adalah hal terseru tentunya. Kamu kalau misalnya menjadi mahasiswa psikologi atau akan menjadi mahasiswa psikologi, kamu pasti akan ngerasain ini. Tapi nggak hanya itu, selesai praktikum, kamu akan dituntut menyelesaikan sebuah laporan yang tentunya nggak 1-2 laporan saja, banyak. Tapi jangan khawatir, ini adalah bagian terseru bukan? Kamu bisa melihat bagaimana IQ seseorang, kepribadian seseorang, jadi seolah-olah kamu bisa membaca pikiran, padahal sebenarnya itu kita dapatkan dari berbagai macam teori, observasi, wawancara, dan tes praktikum itu sendiri. Kalau misalnya kamu tanya, apa tantangan terbesar selama kuliah di psikologi? Maka jawabannya adalah belajar tentang manusia. Ketika kita juga masih belajar untuk memahami diri sendiri. Ada momen dimana ternyata aku terlalu keras sama diri sendiri. Gak boleh sedih, gak boleh cemas, karena aku berpikir, kan aku anak psikologi, harusnya lebih paham. Padahal, ketika masuk psikologi, aku juga belajar bahwasanya aku gak harus selalu kuat sendirian. Mendengar cerita orang lain itu bukan hal yang mudah. Kadang kita bisa ikut capek, bisa ikut sedih. Tapi dari situlah aku belajar empati yang sesungguhnya. Bukan cuma sekedar teori, tapi juga hati. Buat kamu yang lagi bingung pengen ambil jurusan psikologi atau yang sedang kuliah dan ngerasa bingung, ingat ya, masuk psikologi itu bukan ingin kita jadi yang paling paham. Tapi kita di sini akan belajar memahami orang lain dan tentunya belajar memahami diri sendiri. Jadi itu tadi cerita aku dan pengalaman aku terkait gimana sih aku sebagai mahasiswa psikologi sebelumnya. Tapi buat kamu yang ingin bertanya lebih lanjut, boleh banget di kolom komentar. Oh iya, buat kamu, inget ya bahwasanya masuk psikologi itu ilmunya luas banget. Bukan cuma belajar, kita bisa baca pikiran orang atau ngobrol sama orang. Tapi, ilmu ini bisa dipakai di banyak bidang, dan tentunya juga bisa untuk kehidupan sehari-hari. Kalau kamu suka ngobrolin manusia dan pengen mengerti mereka lebih dalam, jurusan psikologi ini pas banget buat kamu. Ingat ya, selagi ada manusia, ilmu psikologi selalu dibutuhkan. Terima kasih karena kamu telah menonton video ini sampai akhir. Dan kalau misalnya kamu ada pertanyaan terkait dengan psikologi, kamu bisa tulis di kolom komentar, nanti aku bisa jawab satu-satu.
Jangan lupa like dan subscribe video ini kalau misalnya video ini bermanfaat buat kamu. Dan juga bagikan video ini ke teman kamu yang lagi butuh arah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pelan-pelan paham, pelan-pelan mengerti.